Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi ini ya, kita awali dengan berdoa dulu. Silakan dipimpin doa oleh ketua kelasnya. Kita duduk siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, hari ini anak-anak semuanya mengawali pembelajaran dengan keadaan sehat dan tetap semangat ya. Ada yang tidak masuk teman-teman kalian? Iya. Tidak. Masuk semua ya? Iya. Alhamdulillah masuk semua, tidak ada yang ketinggalan pelajaran berarti untuk hari ini ya. Oke. Kita awali pembelajaran kita dengan menyanyikan lagu nasional dulu supaya anak-anak bertambah jiwa nasionalisnya dan cinta tanah air. Oke? Yuk berdiri semuanya yuk. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Siap? Siap. Ya. Ikuti dengan hikmat. 1, 2, 3. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, cukup. Silakan duduk kembali. Kita buat semangat. Semangat, semangat, semangat. Yes, yes, yes. Iya, terima kasih anak-anak, kita sudah mengawali pembelajaran dengan penuh semangat ya. Oke. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi ini, sebelumnya Pak Adi ingin flashback sebentar apa pembelajaran yang sudah kalian terima atau yang kalian masih ingat pada pembelajaran sebelumnya. Yang masih ingat siapa? Nanti yang bisa menjawab Pak Adi berikan stiker pada pembelajaran kali ini. Apa Arya? Pantun. Pantun ya. Apalagi Sulfan? Pak, mengenal daur hidup Pak. Mengenal daur hidup Pak Adi. hewan. Pak Adi, Pak Adi. Nah, jadi Pak Adi punya banyak stiker hari ini. Apalagi Nira? Ekosistem. Ekosistem ya. Pak, rantai-rantai Oke, cukup ya. di sini, Pak. Oke, yang lain nanti lagi. Ya,
pada pembelajaran kemarin kita sudah belajar tentang ekosistem ya di tema 5, yaitu tentang daur hidup hewan. Iya, mungkin ada yang masih ingat kemarin Pak Adi suruh kalian bawa hewan ya, hewan nyata ke dalam kelas kita. Ada yang membawa pom-pom, ada yang membawa jangkrik ya, ada yang membawa katak, ada yang membawa berudu ya. Nah, kalian kemarin sudah mengamati tahap-tahapan perkembangannya. Nah, kalian kalau sudah mengamati tahap perkembangannya, nah kemudian kita akan melaju lagi ke pelajaran yang selanjutnya, yaitu tentang mempelajari masih sama ekosistem, yaitu tentang makhluk hidup itu saat dia hidup mulai dari telur, berudu dan selanjutnya sampai ke kata dewasa, umpamanya misalnya kata ya. Nah, itu dia dapat tumbuh, dapat hidup pasti karena makan tidak? Iya, makan. Jadi makhluk hidup tidak ada bedanya ya, sama dengan manusia ataupun hewan ataupun tumbuhan, semua makhluk hidup pasti butuh makan. Ya, ada yang makan makanannya berbeda-beda sesuai apa aja anak-anak? Jenis hewannya ya, jenis hewannya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita masih di tema 5 tentang ekosistem. Tema 5 ya, ekosistem. Nah, di subtema selanjutnya, subtema berapa anak-anak? Subtema 3. Pembelajaran 1 pertama ya, ke-1 dengan mengumpulnya apa? Mengumpul apa? Bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya tadi kalian sudah mempelajari mengingat ya, flashback materi yang sebelumnya. Nah, sekarang Pak Adi akan jelaskan langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lalui pada pelajaran pagi ini. Anak-anak nanti akan menerima penjelasan tentang tujuan pembelajaran yang ada di sini ya, tentang tujuan pembelajaran yang ada di sini diperhatikan. Nanti anak-anak setelah membaca teks tentang apa itu? Rantai makanan dan dari makanan, lalu juga berdiskusi. Nanti kalian akan dapat menguraikan pokok pikiran dari suatu teks, yaitu teks apa tadi? Teks non fiksi. Judulnya apa yang di situ? Rantai makanan dan dari makanan. Yang kedua, tujuan kita pada kali ini ya, menentukan. Yang pertama tadi menentukan pokok pikiran. Yang kedua, dengan membaca teks, judulnya apa? Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Semakin sering disebutkan semakin ingat ya. Teks itu lalu dengan berdiskusi juga, anak-anak nanti akan membuat peta pikiran ya, membuat peta pikiran. Setelah kamu tentukan pokok pikirannya, kamu akan membuat peta pikiran. Yang selanjutnya, dengan membaca teks tadi tentang rantai makanan dan jaring-jaring, lalu akan mengamati video pembelajaran nanti, kalian nanti diharuskan harus bisa kudune iso ya. Diharuskan harus bisa menganalisis hubungan antar makhluk hidup dalam rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Menganalisis hubungan antar makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan dan rantai makanan dengan benar. Nah, selanjutnya yang keempat, dengan membaca teks tadi lalu mengamati video. Nanti Pak Adi punya video tentang rantai makanan, video tentang seorang petani ya dalam menanam padi. Nah, kalian nanti Pak Adi tugaskan untuk membuat poster. Jadi anak-anak dalam setelah melakukan pembelajaran harus bisa membuat poster tentang
hubungan makhluk hidup dalam jaring makanan. Oke. Itu ya. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita dapatkan setelah melalui pembelajaran ini. Jadi nanti anak-anak akan mendengarkan penjelasan, akan menonton video juga, lalu berdiskusi menyelesaikan permasalahan dalam LKPD. Nah, semua itu tujuannya adalah ada 4 poin tadi ya. Oke, selanjutnya anak-anak. Nah, Pak Adi ingin bertanya dulu. Tahukah kalian apa sih yang dimaksud antara yang pertama tuh rantai makanan, yang kedua jaring-jaring makanan? Sudah pernah kamu mendengarnya? Nah, tahu bedanya? Nah, ada yang tahu bedanya? Tujuh jari. Meira. Kalau rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Kalau jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan dalam sebuah ekosistem. Oke, cukup. Berikan tepuk tangan untuk Meira. Ya, untuk yang bisa menjawab silakan. Ya, jadi sebelum kita belajar tentang teks itu, kalian baca itu teksnya. Ada yang sudah bisa ternyata. Mungkin sebelumnya dia sudah pelajari dulu ya kan. Oh, besok kita belajar ini. Di rumah sudah dibaca-baca dulu. Jadi rantai makanan tadi adalah hubungan apa, anak-anak? Antara hubungan antara produsen, ya, hewan sebagai produsen, hewan sebagai konsumen. Nanti kita akan pelajari apa sih produsen itu, apa sih konsumen itu. Nah, sedangkan bedanya kalau jaring-jaring makanan itu adalah gabungan ya, kumpulan rantai makanan, gabungan rantai makanan. Jadi dalam satu jaring-jaring makanan nanti dimungkinkan ada beberapa rantai makanan di dalamnya. Oke, untuk mengawalinya coba anak-anak slide berikut ya. Oke, coba untuk mengawalinya yang paling belakang kelihatan nggak? Teksnya, kelihatan teksnya? Nah, coba Pak Adi minta Roza bacakan lihat teks yang ada di semuanya menyimak teks yang di sini. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Konsumen mengambil produsen. Produsen melepas energi kepada konsumen. Konsumen itu lalu menjadi mangsa konsumen yang lain. Mangsa adalah semua hewan yang diburu untuk dimakan oleh hewan lain. Dengan demikian, mangsa akan melepas energinya kepada pemangsa. Dilanjutkan sama Tasya. Pemangsa atau predator adalah konsumen yang berburu makanan. Jadi energi didirikan produsen kepada konsumen di dalam rantai makanan. Di dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Suatu jenis hewan dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan. Demikian juga dengan produsen, sekumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut dengan jaring-jaring makanan. Stop, dilanjutkan sama Cinta. Di dalam jaring-jaring makanan, jumlah hewan yang terlibat makin banyak dan energinya yang mengalir juga makin kompleks. Pada jaring-jaring makanan dimungkinkan terjadi persaingan antar makhluk hidup. Dilanjutkan sama Aska. Baik di dalam rantai makanan maupun di dalam jaring-jaring makanan. Setiap komponen yang ada dalam jaring-jaring makanan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Iya, jadi tadi kamu sudah simak, anak-anak tadi simak, Pak Haji meminta kalian untuk menyambung ya bacaan dari temannya supaya kalian bisa fokus dan konsentrasi. Tadi sudah dibacakan oleh teman-teman kalian apa itu rantai makanan, sudah ada di situ. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di samping. Kelihatan tidak? Kelihatan. Oke, simak dua gambar yang atas dan yang bawah. Nah, silakan nanti amati apa sih perbedaannya.
Yang atas namanya apa, Nana? Rantai makanan. Coba perhatikan. Di dalam rantai makanan, oke, sebelumnya Pak Adi ingin tanya nih. Tadi sudah dibacakan, sudah diamati. Apa sih produsen itu? Siapa yang tahu? Selain Naira, yang tahu produsen? Najwa. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. Oke, tepuk tangan untuk Najwa. Siapa yang tahu apa itu konsumen? Faris. Konsumen adalah makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat sendiri. Oke, tepuk tangan untuk Faris. Ya. Oke. Ya, jadi Pak Adi akan lanjutkan. Di dalam gambar ini anak-anak, siapa yang menjadi produsen? Rumput. Ya, rumput bisa menghasilkan makanan sendiri. Iya, jadi dia sebagai produsen. Nah, konsumennya siapa? Konsumennya ada beberapa nih. Konsumen satunya siapa? Tikus. Ya, tikus. Karena dia tidak bisa memproduksi makanan sendiri. Tadi sudah dijelaskan oleh Faris ya. Konsumen itu adalah bagian hewan yang tidak bisa memproduksi makanan sendiri, maka dia harus mencari makanan dari konsumen ya, dari produsen ya, dari produsen. Lalu kemudian konsumen kedua siapa? Ular. Konsumen ketiga? Iya, cukup? Ada lagi nggak? Jamu. Jamu sebagai apa? Produsen. Halo. Iya, ada yang namanya pengurai. Pak Haji mau tanya, apa sih yang disebut pengurai itu? Siapa yang tahu? Ada tidak? Pengurai. Adalah zat yang membusuk. Ya? Zat yang membusuk. Zat yang membusuk. Ada lagi? Halo, Askar bisa? Pengurai adalah pemakan zat yang busuk. Pemakan zat yang busuk ya, bisa. Tepuk tangan untuk Askar. Ya, dan juga Naira, Pak diberikan juga ya. Tadi jawabnya saling berkaitan. Jadi pengurai ini adalah bagian dari rantai makanan yang terakhir. Dia akan menguraikan konsumen tingkat tertinggi. Konsumen tingkat tertinggi kan nggak ada yang memakan ya. Nah, kalau dia sudah mati, dia akan membusuk, dia akan diuraikan oleh bagian dari pengurai ini tadi ya, begitu. Nah, di dalam rantai makanan ini coba perhatikan. Nah, dia hanya punya satu hubungan ya antara produsen dan konsumen. Itu satu urutan. Ada satu urutan, panahnya langsung menuju berlanjut terus satu urutan. Nah, coba perhatikan yang bagian apa ini? Jaring makanan. Berbeda ya. Gambarnya ada beberapa. Yang jelas gambarnya lebih banyak, ya tidak? Iya. Gambarnya lebih banyak. Apalagi bedanya? Bedanya Gambarnya lebih banyak. Siapa lagi? Ada yang tahu? karena kumpulan dari beberapa rantai makanan dalam sebuah ekosistem. Ya, bunga kumpulan rantai makanan. Ada lagi? Coba perhatikan gambarnya. Apa yang beda dari gambarnya? Memiliki dua produsen. Ada dua produsen, yaitu rumput dan pohon. Kemudian panahnya dilihat. Panahnya ada banyak tidak? Ada. Ya, kalau ini panahnya searah, ini panahnya kelihatan tidak beraturan ya? Iya. Iya. Bahkan ada yang menyeberang saling menyeberang panahnya. Nah, ini dikarenakan dalam rantai makanan ini terdapat beberapa dalam jaring-jaring makanan ini terdapat beberapa rantai makanan gitu. Oke, berikutnya kita simak video pembelajaran yang akan kami tampilkan. Video jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Nah, ini. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makanan yang dimakan antara makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan
monster atau pembuai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer, dalam hal ini adalah jamur atau suling. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Oke, ya, kita sudah. Kita sudah sebentar ya, masih jelaskan. Jadi ini adalah gambaran yang lebih besar. Kalau tadi di dalam teks contoh gambarnya kecil, sekarang lebih besar nih. Produsennya apa sih, anak-anak? Rumput. Nah, kemudian dimakan oleh ini sebagai konsumen tingkat 1. Lalu konsumen tingkat 2-nya siapa? Nanti kata akan dimakan oleh konsumen tingkat 3 yaitu ular. Ular akan dimakan oleh konsumen tingkat keempat yaitu elang. Ini sebagai konsumen yang paling terakhir, yang paling tinggi. Tidak ada yang memakan elang lagi. Nah, selanjutnya elang ini nanti lama-kelamaan akan diuraikan oleh yang namanya dekomposer atau apa? Pengurai. Nah, pengurai juga ini nanti akan diserap tadi oleh produsen tadi. Selanjutnya rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tak mampu membuat makanan sendiri memperoleh energi dan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Dari beberapa rantai makanan ini disebut dengan jaring-jaring makan. Mari perhatikan gambar berikut ini. Stop. Nah, di dalam gambar ini ada, kalian amati, kalian temukan beberapa gambar ya. Nah, lebih banyak daripada yang tadi. Nah, di sini belum ada jalur panahnya akan kemana. Nah, di sini nanti akan terbentuk yang namanya apa namanya? Iya, dari makanan. Perhatikan gambarnya. Ada berapa produsen pada gambar ini? 2. Apa dan apa? Rumput dan pohon. Rumput dan pohon. Kemudian ada berapa konsumen di sini? 7. Kita lihat sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dari 2 produsen dan 7 konsumen, kita lihat nanti akan terbentuk berapa rantai makanan di dalam jaring-jaring makanan ini. Kita lanjutkan. Yang akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ular. Sementara itu ular dan belalang juga memakan tanaman lain. Kemudian ular dan belalang akan dimakan oleh ayam. Tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Belalang dan ular akan dimakan oleh katak.
dengan jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu Itu yang disebut jaring-jaring makanan. Ya, kita lihat yang pertama tadi. Produsen rumput dimakan oleh siapa? Tikus. Nah, sambil kita hitungi ada berapa nanti. Tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh ular. Sudah satu rantai makannya. Yang kedua, masih di rumput. Produsen rumput dimakan oleh Tikus. tikus dimakan langsung oleh Ular. sudah dua. Yang ketiga, masih di rumput dimakan oleh Belalang. belalang dimakan oleh kata dimakan oleh Ular. dimakan Ular. sudah ketiga ya. Oke, yang selanjutnya masih produsen rumput dimakan oleh belalang. Selanjutnya dimakan ayam dimakan oleh Ular. oke, elang lagi. Sudah berapa anak? 4. Oke. Yang berikutnya masih di rumput. Ya, perhatikan ya. Rumput dimakan oleh Ular. ular dimakan oleh Katak. selanjutnya dimakan Ular. ular dimakan. Ular. Ada berapa? 5. Masih ada lagi tidak? Ada Ada. lagi. Siapa yang mau mengurutkan? Mau menyebutkan? Kita cek pemahaman kalian. Ular dimakan. Tunjuk jarinya. Neira. Ular. Oh, produsen dari produsen. Rumput dimakan. Rumput dimakan. Yang keras Neira biar teman-temannya tahu. Rumput Rumput dimakan ular. Ular dimakan ayam. Ayam dimakan elang. Oke, kita tambah satu lagi. Ada berapa jadinya? 6 ya. Masih ada tidak? Siapa yang Rosia? Kita ada Rosia apa ya? Produsen rumput sudah habis atau masih? Masih. Masih? Masih. Oh, kita cari lagi. Masih ada habis? Masih. Ya, kita rumput terus Rumput dimakan ular. ular dimakan Ular dimakan ayam. ayam dimakan Ayam dimakan ular. ayam dimakan ular ya. Terus Ular dimakan elang. ular dimakan elang ya. Kita ketemu lagi Pak Adi tadi malah hampir nggak kelihatan tadi. Ternyata anak-anak jeli. Ada berapa jadinya? Tambah satu lagi. 7. Oke, yang produsen rumput masih ada habis? Habis. Habis. Oke, berarti kita pindah ke produsen pohon. Ada yang bisa menyebutkan rantai makanan pohon? Adit. Pohon dimakan belalang. Pohon dimakan belalang. Terus Belalang dimakan katak. belalang dimakan katak. Terus Ular dimakan ular. kita dimakan ular. Ular dimakan elang. Ular dimakan elang. Oke, tambah satu ya berarti ya. Ada lagi tidak? Ada. Deva. Pohon dimakan belalang, Dimakan belalang. belalang dimakan ayam, Ayam. ayam dimakan elang. Ayam dimakan elang. Oke, ada lagi? Ada lagi? Paris. Pohon dimakan belalang. Hah? Belalang dimakan katak. Kata Katak dimakan ular. ular. Ular dimakan elang. Elang. Tadi yang sama dengan Adit ya. Yang lain. Ulat, Pak. Yang lain yang belum jawab. Aska. Pohon dimakan ulat, Ulat. ulat dimakan katak, Kata katak dimakan ulat, ulat. ulat dimakan elang. Iya. Masih ada tidak? Rehan, coba Re. Pohon dimakan ulat. Ulat dimakan ayam. Hah? Ayam dimakan ular. Ular dimakan elang. Iya, oke. Masih ada lagi? Masih. Vicky. Pohon dimakan ulat. Ulat dimakan ayam. Ayam dimakan elang. Iya, jadi ternyata dalam satu jaring-jaring makanan yang kita tampilkan banyak sekali ya. Banyak sekali terdapat rantai makanan di situ. Ya, terima kasih anak-anak sudah menjawab. Yang menjawab tadi silakan maju Pak Adi berikan stikernya. Yang tadi banyak sekali yang menjawab. Rehan, kemudian siapa lagi? Aska, Faris, Diki, Rozak, ada Adit, ada Dava. Tepuk tangan untuk teman-teman kita semuanya. Iya. Selanjutnya, Pak Adi masih punya satu video lagi. Kita simak Pak Agung yuk. Assalamualaikum warahmatullahi
milik salah satu warga yang ada di Dusun Tandel, Desa Belerjang. Stop dulu. Oke. Dan juga Nah, sampai di sini. Video ini membahas tentang apa? Orang ini bilang apa? Yang lain. Persawahan. Persawahan, sawahnya kenapa? Gagal Gagal panen. Jadi orang ini sedang berada di sawah, dia sedang menjelaskan keadaan pertanian sawah itu gagal panen. Apa yang menyebabkan gagal panen? Kita amati selanjutnya. yang mana dampak dari gagal panen ini berupa hama burung yang bernama burung epirit atau yang sering kami sebut dalam bahasa Pawainya manuk manyar. Karena sekarang sudah mulai padinya sudah mulai mengeras, maka burung-burung ini sudah mulai pindah ke lokasi yang lain. Namun sebelum-sebelumnya ini beberapa ratusan mungkin burung-burung judet ini hinggap di sini, bukan hanya di sini, kadang juga di sana, di bawah sana juga termasuk, karena burung empir ini sangat susah untuk dihalak. Meskipun sudah ada orang-orang sawah yang disiapkan untuk menghalangi agar tidak datangnya burung, dan juga dengan melihat buatan dari masyarakat sudah sangat mengatakan gagal panen. Jadi yang saya ketiga, yang paling Ya, oke cukup. Apa yang kalian tangkap dari video tadi? Sawahnya? Iya. Burung emprit tadi dibilang ya? Ya, burung emprit kalau dalam bahasa Jawa apa namanya tadi? Manuk apa? Manuk manyar ya, atau burung emprit. Nah, dia memang makanannya makan apa anak? Makan padi. Kalau petani tanam padi, kemudian dimakan burung emprit kan sudah pas ya, sesuai rantai makanan ya. Tapi ternyata memberikan dampak yang tidak baik bagi siapa? Bagi petani. Ada nggak? Ada tidak yang waktu mungkin di daerah sawah kita, atau mungkin waktu kamu jalan-jalan kemana naik motor atau naik mobil melihat sawah dipasangi kelambu? Pernah melihat? Siapa yang pernah melihat sawah dipasangi kelambu? Siapa yang pernah melihat? Padi pun pernah. Kita bertanya-tanya ya, mungkin jarang ya, tapi ada. Kenapa sawahnya dipasangi kelambu? Kayak apa namanya? Orang tidur pakai kelambu kan supaya nggak kena nyamuk ya, nggak digigit nyamuk. Lah, padi ini kenapa dipasangi kelambu? Supaya apa? Nah, ada yang tahu? Nggak dimakan burung. Jadi burungnya biasa hinggap-hinggap di jalan-jalan padi. Burung emprit kan ukurannya kecil ya. Jadi bisa hinggap di jalan padi itu. Kalau dimakan itu apa namanya? Biji-biji padinya. Nah, di dalam ekosistem sawah, jadi kita mengamati ekosistem sawah ini ada produksinya siapa? Bagi produsen padi, kemudian dimakan oleh burung emprit tadi ya kan, sebagai konsumen kan begitu. Nah, sehingga mengakibatkan petani ini kalau burung empritnya satu atau dua nggak masalah ya. Nah, kalau banyak kan akan merugikan. Sama juga selain burung emprit, padi dimakan oleh apa? Tikus, belalang juga ya kan. Nah, kalau tikusnya sedikit ya tidak apa-apa, tapi tikusnya banyak, tanaman padi oleh petani di sawah ya bisa hancur, bisa rusak habis ya. Oke, ini adalah contoh ekosistem. Ekosistem apa anak? Ekosistem sawah. Siapa lagi yang bisa menyebutkan selain ekosistem sawah ada ekosistem apa? Ekosistem laut. Ekosistem kebun. Ekosistem Sungai. Siapa lagi tuh jari yang tinggi? Haris. Ekosistem padang rumput. Ekosistem padang rumput. Ada lagi? Ekosistem hutan. Ekosistem hutan ya, banyak sekali ekosistem ya. Nah, di dalam ekosistem tersebut yang berbeda-beda itu tentu akan ada jaring-jaring
Beda, akan ada rantai makanan yang berbeda. Oke. Tadi kalian sudah tonton videonya, sudah ambil apa yang ada di dalam isi video itu. Sekarang Pak Adi minta kalian berkelompok. Silakan berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Oke, perwakilan kelompok silahkan maju untuk mengambil KPD-nya. Pak Adi akan berikan bahan ajar juga. Di bahan ajar ini ada materi-materi untuk bahan mengerjakan LKPD kalian. Silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Oke, silakan dibuka LKPD-nya. Pak Adi berikan penjelasan sebentar. Oke ya, siap ya? Ya, di dalam LKPD tersebut, yang pertama kalian tulis nama anggota kalian, lalu kegiatan pertama. Nah, nanti ada petunjuk di situ. Kalian diminta untuk memahami, mencermati teks dari rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Lalu membuat apa, anak-anak? Membuat? Iya, menentukan pokok pikiran. Lalu selanjutnya dibuat apa? Peta pikiran. Ya. Kegiatan kedua baliknya. Di kegiatan kedua ada beberapa langkah-langkah dan perlengkapan yang harus kalian siapkan. Kalian butuhkan untuk melakukannya. Kalian diminta untuk membuat apa itu? Iya, membuat seperti tujuan kita tadi. Kalian nanti harus bisa membuat poster tentang hubungan makhluk hidup tadi di dalam jaring-jaring makanan. Oke, nanti kalian tentukan. Pak Adi nanti bagi. Ada kelompok yang mendapat ekosistem sawah. Ada kelompok yang mendapatkan membuat jaring-jaring makanan di ekosistem laut misalnya, dan lain sebagainya. Oke, waktunya 10 menit, silahkan diselesaikan. Pak Adi harapkan kalian dapat bekerja sama dengan baik dalam kelompok. 10 menit nanti bisa selesai. Jangan lupa bagi tugas. Ada yang mengerjakan kegiatan 1, ada yang mengerjakan kegiatan 2. Oh iya, peralatan perlengkapan disiapkan, dikeluarkan. Pak, boleh bawa lagi? Ya. Double tap sudah belum tadi? Kalau lem nanti kelamaan. Atau dijam ya? Saling berinteraksi, berkomunikasi. Tugas ya. Ada yang mengerjakan kegiatan 1, ada yang apa tadi? Menggunting gambarnya, ada yang mengurutkan. Gimana? Aja deh. Andi, sudah kurang apa itu? Ya, mana-mana hubungan. Ingat ya, kalian ini membuat poster hubungan makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan, sehingga harus ada hubungannya. Melalui apa, anak? Dikasih? Iya, nah kamu panah itu gak ada hubungannya. Akhir gambar-gambar tempel tok nanti jadinya.
Waktunya 5 menit lagi. Kelompoknya Leila sudah hampir selesai. Berusaha K1 K1 makan di mana? Jadi sudah Pak. Yang kamu dapatkan dari jari-jari makanan ini ada berapa rantai makanan? 5. Ya, bulan. Pokoknya Najwa juga sudah. Wah, bagus nih. Pokoknya Leila sudah, pokoknya Najwa sudah. Ada berapa rantai makanan nih? 5 juga. Oke. Nanti dijelaskan di depan. Kelompoknya Askar gimana? Cukup banyak ya? Ya, apa? Yang penting tetap kompak. Kelompoknya dapat gimana? Waktunya 2 menit lagi. Sudah Pak. Kelompoknya Alia sudah, kelompoknya Najwa sudah. Sudah ada 2 kelompok yang selesai. Ini sudah enggak? Sudah berarti? Ya, kelompoknya Aska sudah ada 3 kelompok yang sudah selesai. Tinggal kelompoknya Adit sama kelompoknya Deva. Sudah? Oke. Siapa yang siap maju duluan? Kelompoknya Leila duluan, silakan karena nanti selesai lebih dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar dulu, sudah dulu. Yang lain silakan menempatkan posisinya dari kedepan supaya kalian bisa menghadap ke belakang teman kalian yang maju. Nah, oke, perhatikan temannya yang maju ya. Oke, silakan lanjut. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Aneira Kiranija Widya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faris Maulana. Perkenalkan, nama saya Biza Kasina Alikandara. Perkenalkan, nama aku Arya Dia Pradama. Paragraf 1. Pokok pikiran. Kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi kehidupan di dalam ekosistem. Paragraf 2. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antara produsen dan
Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem. Terus ini jelaskan. Nah, ada beberapa makanan, terus salah satunya dijelaskan. Rumput, sebagai produsen, zebra, K1, singa, K2, burung, K3. Produsen rumput, rusak, konsumen 1, 2, konsumen 2, singa, konsumen 3, burung. Rumput, produsen, zebra, konsumen 1, burung, konsumen 3. Produsen rumput, Kalau semuanya nanti kebanyakan. rusa, konsumen 1, burung, konsumen 2. Ya. Nanti kalian jelaskan itu jaring-jaring makanan yang kamu buat itu ekosistem apa. Nanti kemudian kalian sebutkan salah satu jaring-jaring rantai makanannya, sebutkan salah satu aja. Kalau ada 5 maksudnya gak usah disebutkan semuanya. Cukup kamu sebutkan ada berapa rantai makanan di dalamnya, kemudian kamu sebutkan salah satunya, salah satu hubungan rantai makanannya. Oke, paham? Oke, sip. Oke, ini presentasi dari kelompoknya Naira. Ada yang mau bertanya? Silakan. Afrika. Apa yang dimaksud dengan rantai-rantai makanan? Wah, rantai makanan Rantai apa? makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Berapa konsumen yang kamu buat? Berapa rantai makanan? Rantai makanan dalam sebulan. Berapa rantai makanan? Empat. Oke, cukup ya. Silakan berikan tepuk tangan. Kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, diberikan stiker ya untuk kelompok map yang sudah maju. Ya, silakan duduk. Oh ya, tempel dulu. Bantu teman nempel. Selanjutnya, tadi yang selesai kedua, kelompok Najwa, silakan maju. Ya, silakan mulai. Ya, silakan Bapak Najwa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paragraf 1. Makhluk hidup tidak dapat membuat makanan sendiri. Paragraf 2. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antar produsen dan konsumen. Paragraf 3. Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam ekosistem disebut jaring-jaring makanan. Peta pikiran, rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Makhluk hidup tidak dapat membuat makanan sendiri. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antara produsen dan konsumen. Kumpulan dari beberapa rantai makanan disebut jaring-jaring makanan. Setiap komponen yang ada dalam jaring-jaring makanan saling memengaruhi satu dengan lain. Di ekosistem laut ada 5 rantai makanan. Plankton dimakan ikan teri dimakan burung camar. Oke, itu salah satu contohnya. Oke. Apakah ada yang mau menanggapi? Oke, silakan yang mau menanggapi. Adit, Ada berapa jaring-jaring makanan yang kamu buat? ada berapa? Ada 5. Ada 5. Oke, ada yang lain? Rahmat, Nama ekosistemnya? apa nama ekosistemnya? Ekosistem laut. Oke, ada lagi? Cukup ya? Oke, berikan tepuk tangan ke kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Selanjutnya
Selanjutnya kelompoknya Askar. Kelompoknya Askar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Langsung baca. Pokok pikiran. Paragraf 1. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Paragraf 2. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Paragraf 3. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan dalam sebuah ekosistem. Kita pikiran. Kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. Mangsa adalah semua hewan yang disuruh untuk dimakan oleh hewan lain. Predator adalah konsumen yang berburu makanan. Selanjutnya itu ekosistem apa terus berapa Ekosistem hutan. 1 pohon, 2 kambing, 3 serigala, ada berapa rantai makanan? 8. 8. Coba sebutkan salah satunya. Pohon, kambing, serigala. Kok pohon kambing piye? Pohon dimakan apa kan gitu. 1 pohon dimakan kambing, dimakan serigala, serigala dimakan singa. Pohon dimakan kambing, kambing dimakan singa. 3 pohon dimakan kelinci, kelinci dimakan serigala, serigala dimakan singa. Ada yang bertanya lagi nggak? Ada yang mau tanya lagi nggak? Silakan. Tidak ada? Kalau aja, ada silakan. Ada berapa produsen? Ada berapa produsen di situ? 1. Apa produsennya? Pohon. Pohon. Oke, silakan. Ada berapa konsumen? Berapa konsumennya? Nggak bisa dihitung ya itu jadi berapa tuh? 3. Hah? Berapa konsumennya? Coba dihitung bareng-bareng yuk. Ada berapa? 9. Ada 9. Oke, cukup ya. Berikan tepuk tangan untuk kelompoknya Askar. Kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang tidak kebagian maju, hasil karyanya ditempel juga, silakan maju. Di kelompok saya, lepas dulu. Sudah cukup, silakan duduk. Halo. Mana rapimu? Oke. Iya. Ya, tadi sudah kalian selesaikan permasalahan kalian pecahkan, ya kan? Kamu selesaikan LKPD yang Pak Adi berikan secara berkelompok, kalian sudah bekerja sama dengan baik. Oke, Pak Adi ingin memberikan konfirmasi terhadap LKPD yang sudah kalian buat di sini ya. Oke, di sini ada 5. Jadi masing-masing kelompok sudah membuat dengan ekosistem yang berbeda. Yang paling atas ekosistem apa anak? Ekosistem apa ini? Kebun. Ini? Padang rumput. Ini ekosistem? Yang ini? Nah, yang masing-masing ekosistem punya jaring-jaring makanan yang berbeda.
punya banyak sekali rantai makanan. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa Pak Adi hanya ingin memberikan konfirmasi dan pelurusan. Jadi kalau kalian tadi menjelaskan tentang rantai makanan, hubungannya ya. Jadi tidak boleh hanya menjelaskan rumput, kemudian zebra. Tadi kelompok mana tadi? Kelompok ini ya, pohon, tikus tidak bisa. Kalian jelaskan hubungannya. Pohon dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh burung hantu misalnya. Kemudian juga kalian tambahkan pohon sebagai produsen dimakan oleh tikus, konsumen pertama begitu. Selanjutnya dimakan oleh burung hantu, konsumen kedua. Dimakan oleh ular, konsumen ketiga. Yang terakhir dimakan oleh elang, konsumen keempat. Oh masih ada lagi, cukup ya? Oke, ya seperti itu. Jadi kamu sebutkan mana yang produsen, mana konsumen satu, konsumen dua begitu. Dan juga pengurai kalau ada pengurainya. Itu ya anak ya. Oke. Selanjutnya kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Apa saja yang sudah kamu pelajari tadi? Yang pertama, jari-jari makanan. Apa lagi? Peta pikiran. Apa lagi? Pikiran membuat pokok pikiran. Oke, tadi semua sudah kamu sebutkan. Menganalisis perbedaan antara hubungan makhluk hidup, rantai makanan dan jari-jari makanan. Oke? Bisa semua? Bisa. Nah, ada yang sulit? Iya. Oke, kalau tidak ada yang sulit, selanjutnya Pak Adi ingin berikan soal evaluasi mandiri, dikerjakan sendiri-sendiri. Oke. Anak-anak sudah kembali ke tempat duduknya masing-masing ya, tidak berkelompok. Pak Adi berikan evaluasinya. Silakan ambil juga belakang. Go. Iya. Belakang. Belakang. Ya. Kalian selesaikan secara mandiri, waktunya 10 menit. Kalau tadi sudah tidak ada yang sulit, kalian semua sudah paham semuanya. Pak dikira untuk menyelesaikan soal evaluasi tidak ada halangan, tidak ada yang sulit, pasti gampang. Baliknya juga masih ada itu ya. Ya. Baca petunjuknya ya, jangan lupa.
gambar tulisannya aja. Iya. Iya, boleh. Aku bagi evaluasi ini. Walaupun waktunya belum selesai, tapi kalau kamu selesai duluan boleh dimulai depan. Masih ada 4 menit lagi ya. Yang sudah selesai boleh dimulai depan. Yang belum, nggak usah buru-buru, masih ada waktu. Yang selesai boleh dibawa ke depan. Siapa yang belum? Berapa anak yang belum? Ya, oke, silakan. Boleh. Sudah selesai semua? Iya. Lomba rapi. Mana rapimu? Tepuk semangat. Iya, kamu sudah menyelesaikan banyak agenda hari ini ya. Mulai dari memperhatikan penjelasan, tanya jawab sudah, nonton video sudah, menyelesaikan LKPD sampai ke soal evaluasi. Bagian mana anak-anak yang menurut kalian menyenangkan? Bekerja sama, menyanyi, nonton video. Menambahkan LKPD tadi. Adakah bagian pelajaran hari ini yang kamu masih bingung atau sulit? Bisa ya? Oke. Jadi nanti kebanyakan kita di sini orang tuanya ke sawah ya. Hari Minggu libur kita bantu orang tua di sawah, kita amati. Ada ekosistem sawah ya kan?
Tadi kita belajar ekosistem sawah kan. Hari musim ini kita tanam padi anak ya di sawah ya? Iya. Iya, tanam kebetulan. Padi berarti sebagai produsen ya. Oh, kemarin aku tuh belajar ekosistem sawah. Padi itu produsen. Ternyata di sawah tuh yang makan padi itu ternyata nggak cuma tikus misalnya ya. Ada lagi apa tadi? Burung peri, siapa lagi? Berenang. Ada keong mas sebagai hama juga ya kan di sawah. Oke. Tadi kamu sudah pelajari itu. Kamu nanti waktu dalam kehidupan sehari-hari akan bisa mengaitkan. Oh, kemarin aku di sekolah belajar tentang ekosistem sawah ya. Kalau supaya padinya bagus, tidak ada hama, kita kurangi hama, kita basmi ya, hama tikus, hama belalang, hama burung ya kan. Ada sawah tadi yang dikasih ke lampu ya, termasuk salah satu caranya itu. Ada yang menggunakan obat pembasmi tikus ya kan, dan masih banyak lagi itu cara-cara yang ditempuh oleh petani itu ya. Itu. Oke, berikutnya nanti hasil dari evaluasi setelah kita Pak Haji koreksi, nanti anak-anak akan Pak Haji berikan remedial dan pengayaan. Yang link remedial pengayaan Pak Haji akan share di grup WA ya. Oke, siapa mana-mana siapa yang nilainya di bawah KKM nanti masuk ke link remedial, yang sudah KKM ke atas masuk ke link pengayaan. Oke ya, paham? Iya, nanti mudah-mudahan tapi tidak ada yang remedi lah. Oke, dan jangan lupa pelajari pelajaran untuk pertemuan berikutnya tentang perubahan pada jaring-jaring makanan. Jangan lupa belajar di rumah, pelajari lagi untuk pertemuan berikutnya. Selanjutnya kita tutup pembelajaran kita dengan menyanyikan lagu daerah kita ya, daerah Jawa Tengah. Apa lagunya anak? Cuplek suwong. 1, 2, 3. Cuplek suweng, suweng meting kewetan, mambu ketunjung buket, paling lere sapa guyu ndelikake sir pandele kopong sir pandele kopong. Cukup. Oke, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Silakan berdoa dipimpin kepala kelasnya. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Walasinal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat anak-anak ya. Mari cukupkan. Assalamualaikum.